Tapi kalau hati, wah, inside nih hancur sebenarnya. Kok bisa gitu? Orang yang kita cintai, yang kita harapkan melindungi kita, at the end, jadi aku udah jadi nggak karu-karuan deh. Aku udah maafin. Cuma memang ada trauma, rasa ketakutan pasti ada. Kadang aku kunci pintu, mau tidur, udah 3 kali dikunci, masih aja aku bangun kunci nggak ya? Terakhir kali komunikasi dengan terdakwa? Ya, restoratif justice itu. Masih ada komunikasi? Baik Kan baik. ketemu. Oh. Kalau restoratif justice itu, makanya aku juga kaget. Harus ketemu ya? Kan harus ketemu, tapi difasilitasi sama Polda kan. Kalau mungkin kalian lihat beritanya, katanya kan aku mengintimidasi. Padahal maksud aku kan justru mau baik nih memenuhi. Tapi besoknya diputer balikan fakta, dibilang katanya aku mengintimidasi. Gimana caranya sih aku mengintimidasi? Oh. Tapi itulah saya, makanya aku bilang inilah mental diuji gitu. Gimana caranya kita tetap fokus sama kasus KDRT. Karena tuh bisa. Jadi pakai kacamata kuda aja gitu, yang ini terserah deh. Mending kalau pakai kacamata kuda, tapi kan kita punya perasaan ya. Iya. Kalau mata ini mah bisa dibekep gitu lah istilah. Tapi kalau hati, wah, inside nih hancur sebenarnya. Kok bisa gitu? Orang yang kita cintai, yang kita harapkan melindungi kita, at the end, Jadi aku udah jadi nggak karu-karuan deh. Tapi ya it's okay. Kalau hubungan dengan keluarganya? Ya justru itu kan. Kalau mungkin dilihat ya, kan bukan, ya aku nggak bisa ngomong ya, karena aku udah janji aku tidak mau lagi untuk bicara yang membuat aku menjadi tidak baik gitu. Cukup kalau memang itu kebatilan, bukan harus aku yang mengklarifikasi. Aku sekarang lagi berusaha, makanya aku dengerin kajian, aku ngefans banget kan sama Adi Hidayat. Setiap kali aku dengerin Adi Hidayat, aku kayak, oke, Vena, it's done. Kamu tuh worthy banget gitu ke depannya untuk jadi seseorang yang jauh lebih manfaat. Bukan jadi DPR ya maksudnya. Manfaat itu artinya dengan peristiwa ini kamu tuh diuji gitu. Kalau kamu lulus nih, ke depannya pasti kamu akan lebih, yaitu hidup tuh tenang dan bahagia. Bukan karena uangnya, bukan karena jabatannya, tapi sudah mendapatkan lesson of life gitu. Oke, definisi lulusnya Mbak Vena, apakah maksudnya kan kalau lulus tuh kalau di sekolah ada kategorinya nilai sekian gitu kan ya. Nah buat Mbak Vena sendiri, Mbak Vena sudah merasa paling tidak secara personal mungkin penilaian Allah berbeda ya, tapi dari Mbak Vena sendiri, aku dikategorikan lulus tuh seperti apa Mbak? Apakah karena jika sudah berdamai, jika sudah lebih tenang, jika sudah apa gitu? Ya, jika sudah bisa memaafkan orang yang paling menyakiti kita. Aku udah maafin. Cuma memang ada trauma, rasa ketakutan pasti ada. Kadang aku kunci pintu, mau tidur, udah 3 kali dikunci, masih aja aku bangun kunci nggak ya? Begitupun di jalan gitu, aku selalu ngerasa, maka aku doa terus, ya Allah, ya pasti takut lah, aku kan masih kemana, masih sama Fania berdua, tapi harus saya yakin ada Allah. Apa yang aku perjuangkan sekarang dengan keadilan ini, bukan aku niatnya jahat kan sama orang, tapi kalau aku mengalami ini, keadilan dalam hukum ini kan adalah keniscayaan, karena selain kita siapa yang mau memperjuangkan diri kita, ya kalau bukan kita sendiri. Gitu. Jadi ya memaafkan orang yang paling menyakiti hati kita, yang ya aku nggak pernah mimpi sih. Apalagi aku 9 tahun aku sendiri orang paling jutek, orang paling selektif, orang paling susah dideketin sama orang. Mau kaya, mau siapa. Ya kok bisa ya aku di KDRT, karena aku gumun gitu kalau orang Jawa bilang, kok aku bisa ya di KDRT. Tapi ya terjadi. Artinya KDRT tidak peduli mau kamu status sosialnya apa, yang penting kamu mentalnya kuat dan melek hukum. Dan bahkan ya Mbak, KDRT itu sekarang ya itu tadi, KDRT nggak milih ya, mau orang yang memang dari luar secara 9 tahun terlihat ya itu tadi jutek apa segala macam kuat, tetap bisa terjadi. KDRT tidak memilih mau dari strata sosial, status ekonomi seperti apa. Pengalaman Mbak Vena itu bisa menjadi kekuatan luar biasa dan cerita untuk penguat kepada yang lainnya juga kan. Iya, kemarin aku ke Komnas Perempuan
di Indonesia ini tetap KDRT tertinggi adalah Pastinya menimpa perempuan, Iya. istri. Karena secara fisik ya pasti kita kalah Iya, lah, iya, iya. physically. Aku juga pasti ditanya kenapa baru ngelaporin sekarang, karena kalau dalam perkawinan ribut-ribut verbal biasa kali ya, tapi kan bukan berarti berujung kepada fisik. Karena fisik itu hal yang paling kelihatan secara kasat mata. Tapi kalau apa yang aku alami untuk bisa aku melaporkan kan harus ada Bukti. darah yang keluar itu, dan situasi di mana aku udah nggak bisa mufakatnya gimana kalau orang nggak ngaku. Kan ada situasi yang kita bisa mufakat, musyawarah, Tapi kalau dia nggak ngaku, itu kita nah mau diskusi apa? nah gitu. itu kan, itu sebetulnya trouble-nya. Wow. Jadi RJ itu sebetulnya kan sebelum sidang, sebelum P21, RJ itu kan adalah cara terakhir untuk musyawarah mufakat. Kan dia minta sebenarnya, dan aku sudah memenuhi, kecuali dia minta RJ aku nggak mau gitu. Tapi malah tidak dimanfaatkan Tidak dengan baik dan dimanfaatkan. benar. Ya itu aku juga bingung sebenarnya. Sebenarnya banyak sih hal-hal, makanya aku bilang someday mungkin aku akan cerita. Tapi nggak sekarang, karena aku nunggu vonis kan. Karena buat aku vonis itu adalah legitimasi. Dari peristiwa ini ada legitimasinya, ada finalnya, ujungnya apa? Vonis. Dan aku tetap berharap hakim itu adalah wakilnya Allah di muka bumi ini, di dunia ini. Mau orang nggak ngaku, mau playing victim, fakta-fakta di pengadilan itu jelas. Makanya aku kenapa mau sekarang datang. Orang bilang katanya oh gara-gara cari honor. Buat aku lebih daripada itu, yang paling penting adalah value-nya, bahwa sosialisasi bagaimana kita bisa melewati proses hukumnya ini, itu yang lebih penting kan. Jadi orang tahu gitu SOP-nya seperti apa, dan proses hukumnya itu jauh lebih penting kan. Dimana dalam, kalau kita berbicara hukum, salah satu yang terkait dengan hukum ketika proses berpisah juga ada harta gono gini. Itu prosesnya gimana, Mbak? Nah, itu di pengadilan agama, itu masih berproses. Tapi alhamdulillahnya kan udah ada perjanjian pranikah. Alhamdulillah. Tapi perjanjian pranikah kemarin menarik, TV One membuat satu tema, perlu nggak sih perjanjian pranikah ada dalam setiap perkawinan? Ya kalau melihat adanya acuan KDRT gini, mungkin aku masukin kali, jangan ada KDRT. Karena perjanjian pranikah kan bukan hanya masalah harta, bukan hanya masalah utang piutang, bukan hanya masalah nggak boleh poligami, luas kan? Itu kan perjanjian hak dan kewajiban masing-masing calon pengantin untuk mengkonsep Betul, perkawinan betul. kita mau kayak apa. Cuma aku kan nggak masukin KDRT karena kan nggak pernah terlintas lah akan di KDRT. Makanya kalau ngelihat aku aja bisa begini ya, mungkin KDRT, pasal KDRT ya harus dimasukin kali, mungkin itu. Jadi intinya adalah kita berpikir yang terburuk ke depannya, amit-amit tidak terjadi, tapi kalau tiba-tiba terjadi, ya mau nggak mau itu sudah secure dari awal gitu ya. Tapi dalam kondisi Mbak Vena berarti dengan perjanjian pranikah itu harta gono gini, Alhamdulillah sih itu clear ya. Itu sih. Alhamdulillah. Dan lagi pula menurut paling aku, tidak mengurangi sedikit beban gitu. justru awal kan aku ngerasa udah punya perjanjian pranikah, aku nggak mikir hal yang KDRT. Jadi aku mikir aman gitu loh. Ini perkawinan aman. Karena aku nggak pernah terlintas KDRT-nya. Nah ini aku nggak menyimpulkan apapun ya, karena semua orang punya kepentingan, punya kebutuhan terhadap apa sih yang kalau kita mau nikah tuh security, pasti dong. Kalau nggak, ngapain kita menikah kalau kita nggak secure sama pasangan hidup kita? Kan tidur bareng, Mbak. Iya benar. Nah itu yang aku shock sih sebenarnya. Bagaimana mungkin kita percaya sama orang, tapi orang itu tiba-tiba nggak bisa lagi aku percaya. Karena ada kasus KDRT dalam dan tidak jangka ada waktu yang cukup pendek gitu ya. Dan gentleman itu bagi aku tuh nomor satu di antara finansial. Dan ketika nggak ngaku, ya sudah. Wow, Mbak. Karena kalau ngaku aja aku nggak mungkin. Ini aku berulang-ulang kali aku sebutin. Aku bukan istri yang tegaan, kan banyak pro dan kontra. Cuma begitu aja kok sampai dipolisikan, dipenjarakan. Yang memenjarakan kan bukan aku. Aku kan bukan pihak berwenang. Aku hanya sebagai warga negara Indonesia, karena ini negara hukum, kan ada jalurnya. Aku nggak juga curhat kan ke medsos, karena tidak menyelesaikan. Aku juga tidak playing victim, Tidak cywar yang pasti. tidak cywar. Aku fokus aja, kasusnya apa sih? Ya kita ke kontennya aja. Ya tapi memang itu sekali lagi,
menjadi perempuan itu ternyata kekuatan kita adalah di mental kita sih. Mau sepintar apa otak kita pada saat kita diberi ujian seperti ini, kalau mental nggak kuat-kuat banget, waduh, Iya. selesai kita. Nggak jalan kasusnya, kita yang kayak orang gila kali. Nah itu yang aku nggak mau, dan aku yakin ini Allah tidak membuat aku seperti itu. Aku terus diberikan rasa iling, kekuatan gitu. Amin. Yang terakhir Mbak, boleh tolong pesan dan penguatan untuk semua di luar sana yang mungkin lagi mencoba untuk menguatkan diri keluar dari hubungan yang toksik atau bahkan sudah abusif. Ya. Sebenarnya aku banyak sih terima DM, dan aku pengen mengucapkan terima kasih buat semua yang selalu mendoakan aku. Semua yang aku tahu, doa itu bukan orang hanya ngefans ya bisa doain, tapi kalian digerakkan sama Allah untuk juga menjadikan aku orang yang bless ya, dengan selain doa orang tua, doa anakku, dan doa dari kalian. Dan aku ngerasa gak ada salahnya aku balas kebaikan kalian dengan nantinya aku bisa menjadi orang lebih bermanfaat. Jadi aku udah gak peduli lagi pekerjaanku apa ke depan. Aku hanya pengen jadi orang yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat. Aku ingin juga memperdalam bagaimana ibadahku, agamaku yang lebih baik. Ya mungkin dulu aku masih banyak kekurangan. Allah ingin aku naik kelas dengan peristiwa ini. Aku sudah berterima kasih dengan semua peristiwa yang terjadi, termasuk sama terdakwa pun. Aku mengucapkan terima kasih sama semua lawyernya yang justru mereka itu memperkuat kesabaranku dan mentalku. Karena semakin aku aku justru sebenarnya makin kuat sih. Banyak orang nggak pernah mengira bahwa ya aku selalu berterima kasih aja sama Allah. Kalau aku terpuruk, selalu ada aja kekuatan yang nggak pernah aku sangka-sangka gitu. Di setiap sujud aku, tiba-tiba aku kuat aja gitu. Yang aku pikir tadinya aku udah nggak kuat gitu, tapi finally aku di sini. Jadi kalian harus yakin gitu kalau kita hanya minta sama Allah, kekuatan itu ada kok, dan kita rasain tuh lebih daripada sebelumnya kita tahu. Iya, aku kan juga apa ya, nggak percaya aku bisa kuat gitu, tapi ya aku sampai di titik ini. Jadi artinya nyata, sesuatu nyata. Nggak ada yang nggak nyata kecuali kalau kita nggak yakin sama Allah. Tapi kalau kita yakin, semuanya tuh indah banget gitu. Meskipun orang bilang lo kasihan amat sih hidup lo, mungkin nggak ada kerjaan, mungkin kayak begini peristiwanya, tapi justru aku ngerasa banyak banget justru hal-hal indah yang aku dapat dengan peristiwa ini, karena aku bisa memaafkan, aku bisa berdamai, dan aku bisa nerima itu sih. Amin, amin ya robbal alamin. Didoakan apapun yang menjadi target, apapun yang menjadi jalan cerita untuk Mbak Vena dimudahkan, dilancarkan, dan memberikan begitu manfaat tidak hanya untuk Mbak Vena dan keluarga, tapi juga begitu banyak orang lain di luar sana. Terima kasih Mbak Vena sudah datang. Baik-baik ya. Semuanya terima kasih sudah menonton episode kali ini. Insya Allah banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Begitu seperti halnya saya belajar banyak kekuatan dari Mbak Vena. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.